Ya bosku, mantap, kembali lagi sama gua Bima Nugraha dan bintang tamu Dape. Tentang. Hai. Jadi kali ini gua mau ngomong tentang ini, Pe. Apa namanya, nyeritain tentang proses lu masuk isi Surakarta lu. Gimana tuh? Jadi gua masuk isi Surakarta lewat jalur SBM. Anjay SBM. Mana kesana kita ya ngaler. Tapi Mantap. gua nggak tahu kalau misalnya lewat SNM itu sebenarnya bisa gitu. Iya. Tapi gua nggak ada pikiran untuk melalui jalur itu gitu. Kenapa? Dan gua juga nggak tahu. Kenapa? Oh, lu nggak tahu jalur SNM? Iya, gua nggak tau kalau kampus seni itu ada yang negeri gitu. Oh, parah. Itu Masa sih? Surakarta kamu seni. Ngapain bobo gua sih? Oh iya, maaf. Lanjut. Kan dulu isi STSI kan Iya. katanya. Iya kan swasta Sekolah gitu. seni. Jadi gua baru tahu pas SBM, ya udah dah langsung itu. Abis itu gua langsung nyoba SBM. Tapi kan lu kan portofolio lu kan, gua belum lihat nih portofolio lu, tapi kan setahu gua lu film lu pernah ngebawa keren tuh, pernah di apa? Festival Film Bandung ya? Festival Film Pelajar Bandung. FF Ya kan? Apa? JB Iya, ya kan? Bener kan? Jawa Barat. Festival Film Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, itu proses kreatifnya gimana tuh? Anda kan seorang DOP, mantap. Gimana? Ceritain dong, bagi-bagi ilmu. Iya. Mantap. Jadi pas gua produksi film Muzakirat itu film pertama gua juga yang gua jadiin jadi DOP juga. DOP. Nah, pada situ gua masih kelas 10. Kelas 10. Masih baru-baru. Nah, di situ kondisinya gua ya masih baru. Enggak, berarti itu di krunya itu semuanya kelas 10 atau gimana tuh? Oh, campur sih. Campur. Itu Itu film eskul atau Film lu? Oh, lu belum ada eskulnya. gua jadi di sono eskul. Eskul terus bikin film gitu, bukan Ah. lu bikin kayak PH kecil-kecilan atau apa Enggak. gitu. Jadi Berarti kakak kelas juga ada. bantu Itu lu. sutradaranya ke kelas gua. Anjay. Terus ini lu yang sepantaran nama lu? Yang kesempatan gua yang jadi art, Hmm. jadi asisten dan teman-temannya. Nah, lu bisa dibeli jadi DOP gimana tuh prosesnya? Ya, yang pas itu gua ditawarin sih sama sutradaranya. Iya. Katanya gua juga punya kamera dan gua sering megang kamera. Ya Iya. udah. Terus gua juga masuk peminatan kamera, jadi gua ya udahlah gua ikut aja gitu. Itu juga kesempatan buat gua gitu. Itu peminatan tuh mesti gimana tuh? Iya, jadi di sana udah ada sistemnya, jadi dibagi sama pertama itu penulisan, terus kedua kelas kamera, abis Iya. itu sama editing. Itu eskulnya gitu. Iya, jadi di satu eskul itu emang udah dibuat sistem gitu, jadi biar jadi pengajar kita dulu cuma sedikit. Jadi berarti kalau misalnya mau belajar kamera sama ini gitu apa gimana? Iya, ada kelasnya khusus dan yang ngajar dia gitu, sesuai apa namanya pembimbingnya. Berarti per ini nggak, per minggu berapa kali gitu nggak? Iya, setiap minggu sekali, hari Sabtu. Kalau gue tuh ada juga eskul namanya itu eskul digital ya. Jadi dia tuh eskulnya tuh awalnya sih buat konteksnya fotografi sama videografi, belum menuju ke film gitu. Gue tuh gabung itu sekitar udah mau kelas 3-an. Sebenarnya tuh eskul udah lama di kelas 1 gitu. Nah, eskulnya itu cuma kayak dari ngebahas, jadi semuanya tuh kayak ngebahas fotografi dan eskul itu tuh kayak apa ya, materinya tuh kebanyakan teori gitu, ngajarin segitiga exposure itu nggak habis-habis. Apa kurang praktek atau gimana menurut lu? Jadi kita mau geser ke videografi itu kayak susah banget ini aja, fotografi belum selesai gitu. Gimana ceritanya? Jadi kalau di gua di kelas 1 gua dapat full teori 1 tahun. Teori. Full teori. Jadi Teori pas prakteknya kamera gua- berarti kalau dulu ya. Nah, pas kelas 2 baru gua udah mulai buat film dan praktek dan teman-temannya kayak gitu. Berarti lu kelas 1 itu teori, terus dapat lu bisa kesempatannya DOP kan? Kesempatan itu enggak, jadi jarang-jarang gitu. Produksinya berarti itu Muzakirat berapa hari? Untuk produksinya Produksi pasca. Oh, kalau untuk dari awalnya banget, buat awalnya banget sih hampir 3 bulan. 3 bulan. Itu develop ya? Dari develop sampai kelar. Kelar 3 bulan. 3 bulan. Pada waktu itu gua belum
kalau nggak salah nih ya belum ada pitching gitu, jadi kita presentasiin film kita tuh kalau kita pegang tuh misalnya gue jadi DOP nanti bakalan kayak apa, terus gue pakai kamera apa, pokoknya kayak future-nya gue lah. Ini film bakal jadi kayak gimana ya kalau di pandangan gue. Iya. Tapi itu filmnya cakep sih, gue udah nonton Pe. Nah terus kan berarti itu filmnya itu lu submit atau undangan? Submit. Masuk itu favorit atau terbaik atau gimana tuh? Iya, jadi gue nyari info-info festival di Instagram biasa. Nah dari info itu gue nge-submit tuh kayak ikut lomba aja, daftarin film gue, terus habis itu nanti tinggal tunggu pengumumannya masuk apa enggak gitu. Berarti lu produksi dulu, terus tahu lomba itu atau lombanya lu tahu lomba dulu? Di pas gue kelas 10 buat dulu. Filmnya buat dulu. Nah pas setelah kita sudah udah jalan setahun, kan udah ketemu tuh polanya festival ini kapan aja, nah baru di list. Nah terus nanti project selanjutnya tujuannya ke festival-festival itu gitu. Itu festival pelajar kan? Iya, pelajar. Terus kan berarti kan sekarang lu masuk kampus kan? Iya. Nah, itu kenapa produksi pertama lu pernah milih sebagai sound? Kenapa nggak lu langsung milih DOP? Karena di ini lu kan kumpul-kumpul itu. Iya, maksud gue awalnya tuh gue mau sebelum masuk film gue mau masuk musik gitu. Nah, gue nggak tahu jalurnya musik di Surakarta tuh apa aja gitu. Ternyata ada etnomusikologi ya kan. Nah tapi pas gue baca di websitenya itu dia mempelajarin musik-musik yang menurut gue nggak gue banget gitu. Daerah. Sebenarnya bisa. Pride lu. Hah? Kenapa? Pride. Bebas, dia kan bocah rapper, iu song. Jadi ntar gue belajarnya aneh gitu, nggak sesuai harapan gue. Ya udah gue ngambil film aja, ntar gue belajar sound. Iya kayak gitu. Berarti lu mikirin dulu sound itu lu ngerti tentang musik gitu ya? Bentar sekarang scoring gitu dan teman-temannya. Terus enggak, jadi pas sekarang masuk yang lu tahu tentang divisi sound itu kayak gimana? Setelah masuk di Surakarta ya, film tentunya. Ya menurut gua penata suara sama sound design tuh berbeda. Beda akhirnya. Terus gua juga jadi bingung nih, gua mau masuk sound design apa penata suara. Nah gua mau coba penata suara dulu. Itu. Terus lu kenapa bisa tiba-tiba jadi Dopi? Siapa tuh? Posisinya gimana itu? Disuruh Romja, produser Romja. Disuruh produser. Gimana ceritanya itu? Yaudah Gus, lu aja yang jadi dope, gue gak mau sama si itu gitu. Si itu siapa? Sebutin aja gak apa-apa. Emang siapa, Pe? Sama si Rama. Oh si Rama. Jadi siapa, Pe? Siapa? Rama. Gue jadi waktu itu pas lu kumpul. Rama teman lu di mana, Pe? Hah? Teman lu di mana? Temen di kampus apa SMA? Di kelas. Oh. Iya sih. Jadi waktu itu berarti pas lu kumpul produksi itu si Rama jadi Dopi dan lu milih sound kan waktu itu. Terus berarti Romja pengen lu jadi Dopinya. Iya. Alasannya mesti ngasih alasan dong Romja. Ya dia orangnya kayak gitu pokoknya, gitu. Kayak gitu ya gimana, Pe? Nonton di episode iklim. Pokoknya kayak gitulah. Iya, akhirnya lu jadi DOP. Iya, biar gue komunikasinya gampang mungkin kayak gitu kali ya. Ya udah. Padahal harusnya lu komunikasi yang gampang itu sama sutradara lu. Iya, seharusnya. Terus akhirnya chaos. DOP, bagi DOP lu ngapain apa aja gitu. Ya yang gue bisa aja. Kayak bikin shortlist ya. Teman-teman, terus ngebedah ngebedah naskahnya. Ya, ngebedah naskah. Terus gue pakai kamera apa dan lain-lain lah. Lensa segala macam ya. Nah, terus kan berarti shortlist itu kan lu store ke sutradara kan. Nah, waktu itu pas proses kreatifnya lu gimana tuh? Penyetor ke sutradaranya. Shortlist lu. Sebelum ke shortlist. Iya, sebelum ke shortlist. Ya pertama ya gue baca dulu. Baca naskahnya. Terus sebenarnya di naskahnya itu menurut gue sih belum terlalu mateng. Iya. Nah, terus lu bingung ngebayanginnya gimana ya. Nah, terus akhirnya ya udah gue buat seadanya aja. Terus gue pernah dapat pencerahan gitu dari salah satu temennya pembimbing gue. Iya. Nah di situ dia SMK. ya
pokoknya kenalan dah gitu. Yeah. Nah itu dia sebelum bikin shortlist dia itu dulu apa namanya nentuin tangga dramatiknya dulu. Nah gue mau coba itu tapi gue masih belum mengerti babak itu kan. Jadi setiap scene-nya tuh naik apa turun apa gimana gitu. Nah gue mau coba hal itu tuh belum paham karena ya menurut gue naskahnya emang belum matang. Naskahnya belum. Akhirnya gimana tuh naskahnya? Diubah lagi atau ya yang belum matang itu difilmin atau gimana? Ya ya pada saat itu sih dirubah lagi tapi tetap aja masih kurang. Ya masih maksudnya masih gimana? Masih kayak aneh gitu pokoknya. Kurang gitulah pokoknya ya. Nah, berarti kan lu kan bikin shortlist tuh habis naskah jadi. Nah, kan berarti itu antar perdebatan saudaranya atau gimana? Lu bikin shortlistnya sama saudara nggak posisinya pas itu? Gue buat dulu sih. Nah, terus? Nah, habis itu baru gue diskusiin sama saudaranya. Cocok nggak? Ya kebanyakan sih idealisnya dia gitu. Dia pengennya ini. Terus dari sisi gue nggak bisa terlalu menyanggupi hal itu. Masanya ada aspek lain juga, ya Cahaya dan teman-temannya gitu. Nah, setuju tuh gue tuh kan gue ikut lah sama produksi lu. Kan gue nggak tahu proses praproduksinya kayak gimana. Yang gue lihat ya lu sama saudara bukan banyakan sih kayak adu argumen. Iya. Gue kira kan shortlist udah mantep terus saudara lu setuju. Makanya kan waktu itu gue sama si Aka kan ini ngatur lampunya waktunya jadinya molor ya kan. Iya. Nah, terus mikirnya di situ saya kira yang dilakuin tuh waktu itu hari kedua ngapain sih lu sebelum syuting hari keduanya? Lu bikin shortlist lagi kan itu kalau nggak salah. Iya, gue ngelanjutin shortlist yang masih aneh gitu. Ya udah, gue di situ gue mencari jalan pintas gitu. Jadi gue mengiyakan apa yang diinginkan sutradara gitu. Berarti lu ngobrol dong sama saudara langsung? Di mana tuh? Ya di situ. Di situ di kelas sebelah. Iya, Di kelas sebelah terus lu gimana tuh? Ada cocokan nggak? Ya, gue cuma ngasih pendapat gue tentang shoot yang ini. Kalau shoot ini gimana gitu ya? Terus kalau misalnya dia ada request ya udah gue masukin aja. Dan lu setuju juga? Setuju juga. Tapi kan pas hari kedua sih kayak gue ngerasa produksi lu lebih aman lah gitu. Maksudnya aman tuh kayak jarang ada perdebatan banyak. Jadi waktunya juga banyak yang longgar kan waktu itu. Nah terus pas pasca gimana menurut lu? Pasca produksi, pas di screening filmnya udah jadi. Pas filmnya udah jadi ya jadinya ya segitu aja gitu. Lu gimana? Puas atau mungkin masih bisa digali lagi itu? Kurang puas sih, maksud gua kurang puasnya di sini secara visual atau secara cerita. Enggak, kita kan sudah mengeluarkan dana yang cukup besar. Kita kurang kurang maksimal. Iya gitu aja sih, sayangnya cuma di situ doang. Berarti kalau misalnya sayang sama duitnya aja. Berarti kalau misal lu filmnya ini bisa lu kayak lu bedah lagi tuh, lu mau ini lagi nggak kayak ngebenerin atau mungkin gimana? Ya iya sih, mau lagi. Nah ntar kalau misalnya ada produksi lagi nih, lu mau ngambil jadi doping lagi nggak? Tergantung gimana? Tergantung dari nanti naskahnya kayak apa. Kalau misalnya lu cocok, lu berani nggak? Berani dong. Siapapun saudaranya? Iya. Siapapun produsernya? Iya. Bener ya? Iya. Deal. Oke. Bisa sih. Tungguin ya dapet jadi di oke lagi. Anak SMA. Biasanya kan ya tergantung sih. Biasanya anak SMA kan udah kenal produksi dulu. Ketimbang anak SMA. Tapi nggak memungkinkan juga anak SMA tuh lebih jago dari anak SMK. Iya. Mungkin secara teoritis anak SMA lebih jago lah. SMK lebih jago ke praktek. Nah itu tuh ngaruh di suatu produksi nggak sih menurut lu? Menurut gua ngaruh sih, karena orang yang di lapangan sama orang yang gak di lapangan tuh punya tingkat kontrol emosi yang berbeda gitu. Contohnya masih gimana? Ya itu tadi kayak gua cekcok sama sutradara. Tapi kan cekcoknya buat hal baik. Ya iya. Tapi kan intinya di situ abis cekcok kelar kan. Abis itu udah nggak ada lagi kan. Di hari kedua udah aman kan. Nah iya kayak gitu. Berarti lu ngerasa kayak anak SMA tuh mungkin terlalu mikirin secara teori kali ya, belum tahu kayak kalau gue prakteknya kayak gini gimana gitu mungkin ya?
Menurut lu gimana? Menurut gua sih itu masalah hati sih. Kalau lu misalnya di apa namanya, kalau di lapangan kan gitu emang cukup kejam gitu. Iya benar setuju. Dan lu nggak bisa, lu nggak harus apa namanya, lu nggak boleh ngambil terlalu dalam gitu. Kalau misalnya lu sakit hati gini-gini, lu bisa merusak itu aja suasana. Iya benar. Berarti kan kalau kita matokin sama teori ya, kadang kan kalau misalnya gini kita kan bisa kayak kata lu kayak bikin shortlist kan itu sebenarnya teori kan, bisa kayak pakem. Nah kalau misalnya di praktek shortlist lu nggak kepake, otomatis kalau kita nih biasanya sebagai anak SMK solusinya nyari shortlist yang lain, yang mungkin bisa ganti shortlist yang nggak kepake ini kan. Nah menurut lu mungkin atau saudara lu kayak wah ini shortlist nggak bisa dipakai nih, tapi dia harus tetap maksain atau mungkin kayak begitu. Jadi kayak teoritis banget punya pakem gitu. Mungkin begitu nggak? Jadi yang menurut yang gua tangkap sih, kalau shortlistnya itu buat acuan aja. Kalau misalnya nanti ada perubahan dan lain-lain, itu pasti ada konsekuensi yang lain gitu. Nah, sedangkan shortlistnya itu kan sudah direncanakan dan sudah dipastikan dong. Iya. Nah, jadi dipikirin lagi aja kalau misalnya ada revisian secara mendadak atau tambahan yang itu pasti akan merambat ke yang lain. Iya benar sih, kayak waktunya jadi molor ya. Iya. Tapi menurut tuh filmnya secara cerita visual udah oke belum? Ya belum lah. Gini deh, kalau di rating dari 1 sampai 10 film nomor berapa? Biar kita kan bisa ini lagi introspeksi. Nomor 6 deh. Nomor 6. Kalau menurut lu Ler, berapa? Gak tahu. Parah satu produksi ya. Sebagai Aswada 2 yang gagal jadi saudara. Ya udah lah, mantap filmnya. Pokoknya judulnya apa sih, lupa gua. Apa sih judulnya? Judulnya apa, Ler? Mantan nih. Ini, apa sih? Lupa kan? Apa? Gua lupa namanya, Cok. Apa sih, masa film sendiri lupa? Menduga. Ini tonton aja dah. Ini aja nih, sinopsis. Dosa ya kayak menduga-duga. Sinopsis film lu, biar orang-orang penasaran. Ya nggak tahu, lupa gua. Parah Ler. Ya udah, nanti ada teksnya di sini kok. Oke, sinopsis. Iya. Sebutin nama saudaranya segala. Oh nggak saya, sinopsis aja. Iya, sinopsis aja, mantap. Dan itu kan datang juga ke kelompok-kelompok yang lain. Menurut lu yang kayak secara produksi, kan lu berarti datang di produksinya doang kan? Menurut lu yang secara produksinya oke itu ada nggak kelompoknya? Salah satu kelompok atau berapa kelompok? Paling beberapa gitu, tapi gua nggak tahu. Gua nggak secara langsung menilai sih. Yang lu datang menurut lu, wah kayaknya nih lebih bagus nih gitu. Ada nggak? Produksi lu juga bagus. Kenapa? Ya menurut gua sudah sudah menggunakan menggunakan apa nih? Apa ya? Menggunakan apa? Ya nyaman aja ngalir gitu. Tapi sebenarnya produksi gua tuh masalahnya di ini sih. Ya di teknis sih sebenarnya belum, nggak ada masalah sebenarnya di teknis. Cuma masalahnya itu ini komunikasi. Jadi tiba-tiba talentnya tuh, jadi kan kita tuh niatnya start atau camera itu jam 7 atau jam 6 gitu, gua lupa. Terus tiba-tiba talentnya WA kayak maaf nih bisa datang jam 9. Nah gitu, jadi tuh kayak udah hancur banget kayak shortlist dikurang-kurangin. Terus asal dari satunya juga si Puspa pusing kayak ngurangin apa sih jadwal gitu sebenarnya minusnya. Cuma nah gue kan mikirnya waktu itu 1 hari full itu jadi gitu kan. Nah makanya gue ngomong ke produsennya, udahlah nggak usah pakai best boy, gue aja sendiri bismillah bisa, kata gue gitu. Ternyata tuh nggak bisa, ada yang masalah mati lampu gitu-gitu, teknisnya mah jadi kayak teknis di luar. Kalau masalah cekcok mah nggak ada sih gue mah. Enak kan? Iya ya. Tapi ini gue dulu pernah sempet takut karena pas praproduksi pas praproduksi gue tuh kayak jadi film begini, oke, begini nih, oke, gitu. Gue malah takut, maksudnya kayak nggak ada argumen, ada argumennya nggak banyak. Makanya kayak pas kumpul tuh kayak gue ceplosin kayak, udah deh sekarang pendapat lu gimana, pendapat lu ini, gue tanya satu tuh biar semua kalau ada pendapat. Takutnya kan pas pendapatnya udah jadi begini tapi mereka nggak ngeluarin pendapat pas abis dari rapat kayak aturan gue tuh mau, atau menurut gue filmnya gini harus gini gitu. Kan daripada kayak jadi toxic friendship ya kan. Ngomongin di belakang kayak siapa lah, emang ada ya? Ngomongin di belakang ada lah pasti mah.
siapa orangnya gue nggak, ya banyak lah. Nah berarti kan produksi itu kan tergantung dari kelompoknya juga ya. Nah menurut lo produksi itu tuh harus gimana ya, harus timnya ngerti dulu, apa maksudnya harus timnya punya kekeluargaan dulu baru kita bisa bikin tim yang bagus, atau kelompok yang keren-keren di divisinya terus bikin produksi? Yang pertama kekeluargaan dulu. Iya, jadi kita harus samain frekuensi dulu. Samain frekuensi. Ya intinya kita udah saling kenal aja. Udah saling kenal lalu bikin produksi. Ya pokoknya kita kenal, ngerti maksudnya ngerti apa yang dipegang sama tanggung jawab. Terus berarti produksi lo kemarin itu lo berasa kayak serius banget gitu nggak? Pasti cekcok mah ada, maksudnya serius tuh kayak ada hiburan-hiburan, kayak misal ada yang bercanda-bercanda. Ya seharusnya ada divisi itu. Berarti harus ada divisi lagi, divisi humor namanya, divisi penghibur. Jadi kerjanya kayak Joker, berdoa anjing. Itu sangat diperlukan juga sebenarnya. Bener, kayak apa ya, pemecah suasana lah gitu. Suasana. Tapi kan kalau misalnya ada yang emosi mah tetap aja emosi mah ada ya. Iya, tetap. Nah, berarti kemarin lu tuh produksi kemarin banyak banget ilmu yang lu dapat ya? Iya. Contohnya gimana? Manajemen waktu kali ya? Iya, sama itu apa namanya, kenal orang gitu. Iya. Jadi lebih kenal gitu. Kalau gue sih bener, kayak gue tuh kayak ilmunya tuh gue jadi sedikit bertanggung jawab lah. Ya masalah kayak gue punya tanggung jawab ngurusin lampu kan, waktu itu ngurusin lampu gue ada tanggung jawabnya lah. Terus manajemen waktu bener-bener kayak buru apa ngeset berapa menit gitu kan. Terus satu lagi gue jadi tahu sifatnya teman-teman gue. Contohnya kayak produksi Lilu tuh menurut gue kelompok dia tuh cocok jadi Lilu jadi produser. Iya. Nah takutnya untungnya nih, bukannya berarti Lilu nggak confirm di situ, maksudnya untungnya Lilu jadi produser bukan jadi Jeffer gitu, karena mungkin Lilu orang Cina kan, apa bukannya orang Cina tapi kita anggap dia Cina kan. Jadi manajemennya bagus gitu kan, kayak ngatur duit gitu. Bayangin kalau Lilu jadi Jeffer ya kan, saudara lagi sibuk apa nge-briefing segala macem ya kan, apa DOP ngeset ya kan, Lilu cuma diem ya kan, diem jadi membazir ya. Iya, enggak, dia jadi diem alatnya dijual kan. orang Cina makanya gue mikir gitu. Terus produksi siapa lagi, jadi kayak gue tahu sifat teman gue gitu. Terus produksi gue tuh sebenarnya gue bukannya pengen gitu kalau misal si Ara yang bocah nyablak itu jadi saudara. Karena menurut gua dia kan nyablak banget ya. Gua ngerasa kayak produksi gua bakal jadi produksi yang paling tertib, maksudnya bakal jadi teratur gitu. Soalnya kan dia kayak semua boy diomelin kan. Lu gini lu, lu gini gitu. Jadi kan kayak misal kalau misalnya dia ngomong ke si Ari gitu, misal Ari misal bagian apa gitu. Asada lah, misal ngomong ke Asada kayak lu asalnya lu buset, lu ngerti gak sih kita tuh udah dari tadi kita belum ngeset sama sekali, buset lu nggak tahu perasaan talent lu gitu. Ini semuanya udah ngeset, kenapa Gever belum ngeset, misal kayak gitu kan. Iya Gevernya ini cabut kemana, ini ngejualin alat-alat tuh. Gevernya lu masih nyambung. Terus ya banyak sih kayak sifat-sifatnya kayak orang yang adalah orang-orang yang kelihatan pelit mah ada, orang-orang emosian, orang-orang yang sabar juga ada. Terus kayak berarti lu pas proses milihin kru itu gimana? Maksudnya bukan milihin sih, kayak nunjuk diri sebagai kru, misal saudaranya siapa, kameramennya siapa, editornya siapa, gimana tuh? Kalau gua pribadi apa gitu? Kelompok gua. Dia kalau di kelompok gua yang ngajuin diri, terus ngasih pendapat lu kenapa ngambil jobdesk ini, terus lu mau kayak gimana, terus pengalaman lu gimana juga kayak gitu. Berarti enggak, gua masih bingung kenapa lu coba tiba-tiba ngambil, soalnya kenapa lu nggak berani ngambil DOP? Padahal lu punya pengalaman sebagai DOP dulunya. Gua mau nyobain. Berarti waktu itu ada nggak yang satu jobdesk itu jadi pilihan rebutan gitu, ada nggak? Itu saudara jadi rebutan. Gimana tuh saudara? Berapa orang yang mau jadi saudara? Ada 2. Di 2? Siapa? Ferdian sama Wahyu. Mantap. Waktu itu lu milih, berarti kan itu waktu itu kampanye kan? Maksudnya kayak kayak ngajuin diri siapa yang jadi saudara. Nah itu waktu itu kampanye gimana tuh?
dari posisi si Wahyu sama Ferdiannya? Ya, dia ceritain apa yang dia itu sih pengalamannya di saudara. Si Ferdian waktu itu cerita apa aja pengalaman dia? Makanya dia itu katanya apa tuh pengen buat film terus nanti di festival terus dia juga pernah ikut lomba di mana-mana gitu. Di kampungnya atau di mana-mana maksudnya? Di tempatnya dia. Di Kalimantan ya tempatnya ya, Kalimantan. Kalimantan. Terus ya udah dia bermodal itu juara dan masukin festival. Terus berarti itu istilahnya kekuatannya apa Ferdian buat kampanye ya. Kalau Wahyu dia bilang gimana? Lu bilang apa, Ler? Tai. Dia bilang apa tuh? Nggak ada. Nggak mungkin, pasti dia jawabnya saudara kan. Ini ya, yang ini bukan, gue lupa ingat yang dia pernah produksi sama Kating gitu ya. Itu bukan? Kagak, gua nggak menjual produksi, bro. Iya ya, gimana Pe? Dia kampanye Pe? Nggak tahu, lupa gua. Seingat gua tuh dia produksinya yang dia cerita tuh gue punya pengalamannya produksi sama Kating, terus ikut apa sih gue lupa yang gue ingat kata-kata produksi dari Kating itu. Padahal kan lu pernah ikut lomba ya Bel? Nah ikut lomba tapi dia nggak mau nyebutin mungkin ya, dia kan orang-orang shadow. Orang-orang shadow yang sekarang udah ketahuan kampus dia. Terus nah berarti kan di situ kampanyenya Ferdian menang kan? Iya, secara penglihatan dong. Itu kalah suara berapa? Satu. Mungkin karena dia ngebawa juara dan ini ya pengalaman di ininya ya. Terus lu bilang Ler, gue juara di sini, Bekasi gitu. Nggak jelas. Tahu. Lu milih Ferdian apa sih Wahyu? Wahyu lah. Alasannya? Udah kenal. Itu doang lu ambil. Mungkin kan udah tahu track recordnya gitu. Recordnya. Tai. Berarti produser, naskah itu benar-benar nggak ada perdebatan ya? Nggak ada. Naskah terus nggak ada. Oh itu sih Apui dan sama siapa? Sama siapa? Sama siapa Ler? Apa ya? Naskah. Sama Gates ya? Iya. Sama Gates. Perdebatannya gimana? Perdebatannya aku mau jadi tulis naskah mau. Itu Gates? Enggak, itu sih Apui kayaknya. Oh aku mau nulis naskah terus aku mau nyobain katanya. Terus nah dia nggak ngomongin pengalaman dia sebelumnya atau gimana? Ceritain sih tapi lupa gua. Kalau si Gates sama ceritain pengalaman. Tapi dia ya gitu sambil cengar-cengar gitu. Si Gates mungkin masih malu ya? Iya. Karena apa namanya masih baru-baru. Lu milih Gates sama si Afi atau apa itu? Milih Gates. Kenapa? Karena dia perempuan. Apa hubungannya? Kan dia punya argumen. Oh mungkin ini ya apa lebih apa sih? Lebih pakai hati. Nah, terus lebih teliti juga mungkin. Iya, mantap. Ya, bukan kan biasanya emang setelitinya cowok itu lebih teliti perempuan yang enggak teliti anjing. Ya, itu dia. Ya kan, setuju enggak? Setuju. Nah, berarti proses itunya benar-benar ini. Akhirnya yang kayak enggak kepilih itu dia jadi apa? Kayak misal Wahyu yang enggak kepilih itu jadi sutradara. Dia jadi apa kira? Dia masuk yang kosong aja jadi Asrada. Asrada berapa? Asrada 2 ya. Asrada 2. Pemerangan. Mantap. Peradeganan. Si Gates jadi Asrada 1. Berarti yang gak terima jadi ada semua ya? Iya. Berarti terus yang kata itu nyolong-nyolong waktu gimana tuh? Anjing. Gimana Ber nyolong waktu? Enggak nyolong waktu, telat, enggak lanjut skip. Enggak lanjut skip. Berarti yang gak kepilih jadi asada kan? Iya. Produser enggak ada perlawanan? Enggak ada. DOP udah. DOP sih enggak ada perlawanan. Art atau segala macam enggak ada. Enggak ada ya Ler? Lu boom. Son juga nggak ada perlawanan. Enggak kan gue milih 2. Langsung lu Son gitu. Iya. Anjing enak. Iya kan ya? sama satu lagi ya kayak ada. Siapa? Lu debat sama siapa Sonnya Ler? Si Rama juga mau jadi Son. Iya. Lah, DOP-nya kosong jadinya. Iya tadinya gitu. Oh tadinya gitu kan? Iya. Lebih gue baca ya. Oh ya ini Son lu sama Rama dulu. Terus kenapa lu jadi menang jadi Son? Dia ngalah. Yaudahlah gue ngambil kamera aja gitu. Berdebatannya, argumennya apa? Ya gue pengen nyoba gitu aja. Terus si Rama? Gak tahu dia ngomong apa sih? Baca pikun banget Ler, ketuman. Udah deh, mari kita tanya orangnya langsung aja ya. Kalau dia mau diundang ke sini asik. Berarti kan itu gua seru gitu perdebatan tuh. Atau menurut lu perdebatan kayak gitu kayak nentuin banget gak kayak kecocokan dia gitu? Bener-bener nentuin gak? Maksudnya perdebatan? Maksudnya kan kayak lu tahu kayak siapa kampanye cocok gitu. jadi sutradara gitu.
Jadi kampanye menentukan dia Iya. cocok apa enggak? Iya menurut lu? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah kalau waktu itu ya kalau kelompok gua tuh gini posisinya kan duduk muter lah sama. Terus pertama mau bahas cerita dulu atau divisi dulu gitu kan. Terus anak-anak sebenarnya bahas divisi. Jadi duduknya muter kan. Terus gua pilih satu-satu. Waktu itu sebelah gua Royan langsung. Lu mau jadi apa gitu? Gaver gitu. Aduh kata gua. Dia tiba-tiba milih Gaver kan. Gua mikirnya takutnya editornya nggak ada kan. Udah lu editornya ribet lu gitu. Bukan salah paksaan sih, secara realistis lah gua mah ya. Terus akhirnya nyambung, si Dani langsung milih Son langsung. Terus si Ari dia bilang cerita dulu pengalaman dari cutting sih pernah jadi gaver, akdir, terus gue lupa jadi apa lagi. Terus tapi dalam hati dia bilang gitu, tapi dalam hati sih saya pengen jadi saudara. Udah kelihatan lah dari Ari di kelas juga. Terus geser ke si ini, waktu itu gue jujur waktu itu pengen ngambil produser awalnya. Iya. Nah terus di situ kan pas di perdebatan waktu itu si Mbak Andini ya, Andini sama si Igan. Kan gua bukannya gua ngerendahin Igan ya, maksudnya gua ngerasa kayak Andini itu lebih berpengalaman lah daripada Igan. Nah, waktu itu mereka berdua pengen jadi skrip. Terus gua mikir Igan nanti kalau misalnya dia kelempar jadi gaver, sayang gitu kan, takutnya apa namanya, kan gua rasa dia tuh kayak penulis banget gitu kan. Terus gua bilang kayak gini, udah kan gue jadi produser aja, soalnya kan produser itu bisa ngurusin skrip di apa namanya triangle kan kata gue. Ya udah deh gue produser gitu. Nah terus pas perannya tuh bener-bener dia ngurusin ini, waktu itu dia bener-bener ngurusin ceritanya, dia nggak ngurusin teknis produksinya waktu itu. Makanya gue kayak risau kayak kan, oh ini produksinya tanggal berapa, alat-alat kita gimana gitu. Akhirnya dia bener-bener banyak belajar sih, dia keren banget sih. Igan, satu Igan mantap. Jadi gue ada nembahin segmen baru lah. Iya. Jadi gue mau bikin TOD. Iya. Nanti darinya lu mau apa nih? Darinya kita pilih sendiri deh, darinya ngapain? Darinya bikin atau gini aja darinya Ler. Gimana ya? Darinya lu nelpon cewek yang malam ini on. Ya udah. Telepon. Gue sayang sama lu. Iya. Cewek ya pokoknya. Iya. Deal ya. Deal ya. Oke. Kalau lu nggak mau jawab ya? Iya. Oke, gua dulu apa dulu nih? Lu boleh nanya ke gua, Lu dulu. 3 pertanyaan be ya. Menurut lu kayak gini bebas ya nanya ya? Bebas dong. Oke. Jadi pertanyaannya nih buat Dapin nih. Kan lu tahu waktu itu produksi lu si Ferdian, saudara lu. Lu sering banyak ngobrol waktu sama dia sebagai DOP kan. Nah, masih semua orang nggak ada yang sempurna dong. Iya dong. Nah, jadi terus ordernya lu mau nggak nyeritain minus dia sebagai saudara? Bukan ngejelekin ya, buat belajar ya, buat belajar. Apa? Lu mau nyeritain atau lu ngambil del? Ya gua mau ceritain dong. Silakan. Boleh, nggak apa-apa, ceritain aja. Nggak harus banyak kan? Terserah lu, yang penting minus. Kalau misal Ferdian bagus banget, itu kan bukan hal minus, yang positif. Ya lanjut ya. Nah ya, yang pertama ya. Iya. Satu, iya. Emang ada berapa bos? Iya, jadi satu apa? Ya lu ya minusnya sutradara gua, dia kurang dia kurang melihat jauh filmnya. Tentang filmnya mau melangkah kemana atau filmnya kayak gimana? Iya, pokoknya bentuk dari filmnya, warnanya kayak gimana, shotnya apa aja, terus ininya buat apa, ceritanya kayak gimana, tengah dramatiknya, alasannya, dan teman-temannya. Iya. Semuanya pokoknya, semua segmennya. Ya, dia belum terlalu itu menurut lo. Nah, yang kedua, ini lu baru satu, iya. Ya iya, yang kedua balik lagi. Ya seharusnya sutradara kan tahu apa yang mau dibuat filmnya ya. Dia nggak boleh lupa dong. Nah itu, masa lupa sutradara? Gak mungkin dong. Emang dia pernah lupa? Iya bener, pernah lupa. Lupa gimana? Ya gue lupa, coba lihat dulu sini. Oh, mudah. Berarti dia ngebaca lagi dong? Mau ngabisin waktu tuh? Nggak ngerti gue. Terus udah itu sekian, atau ada lagi? Terus pesan aja, ada pesan buat dia nonton, nanti pas share lagi ke dia. Yoi. Nggak apa-apa tuh. Pesannya Mending ngomong gini daripada ngomong di belakang kan? ya gue juga nggak ngomong di belakang. Nah, ini ngomongnya di depan kan di Oh depan. iya, ngomongnya. Wah, gimana? Pesannya apa ya? Apa? Diproduksi ke depan, kalau mau bicara lagi mungkin kan bisa. Oh, pesannya Apa cok? apa ya?
Gue gak tahu Atau depannya mungkin gimana. lu depan jadi sutradara. Oh gini, pesannya ya. Pesannya lo harus apa namanya? Lo harus tahu apa yang lo pegang. Kan lo jadi contohnya jadi sutradara. Nah, lo harus tahu tuh sutradara dia kan yang paling tinggi. Nah, karena dia paling tinggi, dia harusnya kayak gimana selayaknya sutradara. Bertanggung jawab. Ya sikapnya lah, tanggung jawabnya, semuanya, semua aspek. Oh iya, terus buat Ferdian lu ya. Ada pesan nih dari Dape, jawabi Anda. Mantap. Terus udah nih segitu. Berarti lu jawab Trut ya. Oke, sekarang lu nanya ke gua. Iya. Ada hubungan apa lo sama Devina? Trut gua jawab. Gua sama Devina gak ada hubungan apa-apa. Gua cuma temen deket. Itu hubungan berarti bang? Iya hubungannya temen. Iya jangan ngegas juga dong. Iya hubungan gua temen dekat sama Devina, mantap. Devina temanku. Berarti lo nggak suka sama Devina? Pertanyaannya. Iya suka, ya suka teman suka. Oke. Oke mantap. Sesuai lu. Oke, gua habisin pertanyaan lu nih. Pertanyaan lu kan. Lu pernah cerita waktu itu di kantin lu punya cewek? Ya. Iya kan. Gebetan. Iya, pernah punya gebetan. Oke, sekarang gua tantangan. Kasih lu mau ya ini deh. Gimana ya? Ya. Sebutin nama gebetan lu terakhir, kasih tahu IG-nya. Lu mau ngasih tahu Bader? Gebetan gue yang terakhir? Iya. Namanya sama kasih IG-nya, cepret. Ntar diedit dah. Siapa ya? Bukan yang itu. Itu serah lu, yang penting gebetan lu terakhir yang pernah lu deketin. Gue tahu nih, bocah-bocah dapat juga pernah ngebucin. Karena waktu itu tadi kantin masih inget gue. Gimana Pe? Yang dicerita di kantin apa yang terakhir? Yang terakhir pokoknya, yang gebetan lu terakhir. Yang terakhir. Idi. Namanya. Lu mau nyeritain nggak atau ngambil der? Ceritain lah. Iya ngomong gak. Siapa ya? Mana sih? Banyakan gebetan gini nih, bingung. Gila seneng banget. Buru cok, durasi. Namanya enggak? Tapi, Lu mau nyebutin namanya enggak? mau sih. Ya sebutin aja sama IG-nya. Malu bahas. Malu berarti lu ngambil der kalau lu malu. Ayo. Jangan. Lu ngambil der ya? Hah? Lu ngambil der berarti? Jangan ngambil der maksud gue. Oh ya udah, sok emang enggak. Namanya ya? Lu terus tapi lama banget anjir. Yang di kantin aja ya? Iya, monggo iya silahkan. Gebetan lu yang mana dah selalu. Bukan gebetan. Iya, selalu Pe, masa Allah masih bisa baik. Namanya Nurul. IG-nya. IG-nya NRL apa gitu. Iya, pokoknya NRL ntar lu kasih tau ke gue IG-nya ya. Buat ditampil. Oke, pertanyaan keduanya. Lu dulu deh gantian. Enggak ada gua. Lu lagi dah. Gua tantangin lo, Wir. Nanti gua ada 2 pertanyaan ya. Ya. Berarti terakhir sekarang. Ya gua terakhir, berarti lu masih punya 2 pertanyaan buat gua. Nah. Lu TOD-nya gini deh. Pas lu masuk isi, ada nggak salah satu cewek yang lu suka? Belum. Gua kan salah nanya ya. Gini salah nanya. Udah dong. Salah nanya itu mah iya apa tidak doang jawabannya. Ini menurut lu tapi jangan jawab nggak ada ya. Kalau lu punya kesempatan ngedeketin salah satu di angkatan kita cewek, siapa yang cocok itu jadi pacar lu? Kalau punya kesempatan berarti lu harus punya udah nggak? Lu tuh punya kesempatan deketin salah satu cewek. Iya. Ya, siapa di angkatan 19? Buat temen-temen Jawir yang mau diundang jangan mau diambil undangan Jawir ya. Ditanya kayak gitu tuh tolol emang. Gak ada sih. Gak ada. Ya udah deh. Belum ada sih. Oh belum ada. Berarti bakal ada, nanti tungguin ya kawan-kawan. No kan Jawir anjing. Lanjut dah. Pertanyaan gue udah selesai berarti. Kenapa nggak pernah tidur di kosan sendiri? Ya oke. Kenapa? Cerita apa Der? Oh iya gue ya. Terus ya kosan gue kotor, gue malas ngebersihin kosan. Udah. Ayo. Iya emang, apalagi tanya yang diburu. Tadi udah terakhir gua 1. Iya. Tapi gua mikir dulu. Dimikir aja. Pertanyaan lo apa Pe? Pertanyaan gua ya. Iya. Pertanyaan terakhir. Oh deg-degan. Lu mau nanya apa nih Pe? Gua mau nanya. Lu apa ya? Oh gini. Kok gue deg-degan ya? Lu berencana punya pacar nggak sekarang?
Maksudnya setelah masuk setelah masuk universitas. Berencana punya pacar. Dan itu ada di mana gitu? Maksudnya di sekeliling lo atau gimana? Di sekeliling. Enggak pengen punya gua. Tai. Ya kan? Jis, gua anak baik-baik. Mantap. Thank you udah nonton asal-asalan episode ketiga bersama Dape dengan mantan gebetannya Nurul. Sekian, mantap bosku. Kick.